lain. Yang lain gimana? Iya, iya, iya. Boleh, Kak. Boleh suara aku jelas gak? Jelas. Jelas. Oke. Siapa yang mau mulai? Ayo. Siapa yang mau kenalan duluan? Aku. Aduh, maaf ya ada pengganggu di sini. Udah di record. Sudah, Kak. Oke, siapa yang mau kenalan duluan? Mau aku dulu atau kalian dulu? Kalian dulu deh. Aku tunjuk boleh gak ya? Coba siapa yang duluan? Saya boleh, Kak. Oke, boleh. Silakan. Selamat malam, Kak. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Akmal Satria Putrajaya dengan NIM 2510112238 dari kelas F, kelompok Da Vincian. Oke, sekarang saya ya Kak. Halo semuanya, kenalin nama saya Fahmial Ayubi dari kelas A, terus kelompok Caravaggio. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, aku Nyimas Nazila Putri Zainal dari kelas C, kelompok Lorenzo. Oke, sekarang aku izin perkenalan ya guys. Sebenarnya kenalin, aku Ana Paula Sabrina, boleh dipanggil Sabrina. Aku angkatan 24, aku di Hima menjabat sebagai staf sekretaris di bidang Kestari. Biro Kestari. Udah. Oke, salam kenal ya Kak. Oke, bahkan udah selesai. Belum dong, kita belum nanya. Oke, Ini siapa yang mau nanya langsung duluan? Boleh, boleh, aku. boleh langsung nanya. Oke, oke. Sebenarnya kan tadi awalnya aku pengen nanya kakak dari departemen apa, cuma tadi udah disebutin, jadinya langsung next aja. Kakak tuh di departemen tersebut tuh program kerjanya tuh ngelakuin apa aja sih kak? Oke, aku izin jawab ya. Mungkin jadi aku kan biro Kestari ya. Biro Kestari ini sebenarnya ada dua, itu ada bendahara sama sekretaris, dan aku salah satu staf sekretaris. Untuk aku kerja sendiri, pastinya aku ngurus persuratan ya. Jadi nanti di Kestari ini kita bakal dibagi gitu. Jadi berpasang-pasangan bendahara sama sekretaris. Dan itu kita bakal megang dua bidang. Kalau aku sendiri, aku megang bidang Medinfo sama Pengkema. Aku bantu mereka dalam segala persuratan, proker-proker mereka. Kayak aku bantu mereka buat nge-review suratnya, terus naikin ke pihak prodi, naikin ke pihak dekanat, kayak gitu sih. Sama paling urusan notulensi itu paling ya, kalau aku notulensi karena ikut proker-proker sih ya. Kalau notulensi di bidang aku sendiri itu ada kestarinya sendiri, kestari partnernya sendiri. Paling itu aja sih kalau aku kerjanya sebagai sekretaris. Tapi emang lumayan berat banget jadi sekretaris, tapi oke. Karena aku juga dibantu sama kadep aku, sama korbit aku juga. Terus apa yang memotivasi kakak buat join Hima ini? Jujur guys, aku join Hima tuh waktu itu coba-coba doang, karena kayak aku mikirnya join Hima kan susah ya. Saingan aku pasti banyak banget kan, kayak satu akuntansi, saingan aku mereka. Jadi aku nggak punya motivasi tersendiri. Jadi aku bener-bener cuma kayak coba aja gitu. Sama teman sekelas aku kayak, ya udah ayo coba aja, kalau misalkan keterima ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jujur aku nggak ada motivasi tersendiri guys. Kak Sabrina, sekarang aku mau nanya manfaat atau benefit setelah kakak bergabung Hima tuh apa ya, Kak? Jujur banyak banget ya. Aku tuh untuk awalnya aku nggak punya banyak teman ya guys, ini ketawain.
di kuliah tuh di kampus tuh nggak banyak teman. Maksudnya setelah join hima tuh aku jadi kenal banyak teman-teman, banyak cutting, terus juga aku jadi banyak sharing ke mereka kayak terutama ke cutting aku pasti nanya kayak dosen-dosen yang sekiranya enak atau enggak, terus gimana cara ngatur waktunya, terus aku jadi bisa ngatur waktu gitu guys. Aku list segala tugas-tugas aku, terus juga aku jadi ngerti segala persuratan tuh di kampus, di proker, aku tuh harus ngurus surat apa aja gitu, cara kan kalau surat kan banyak banget ya, kayak susah gitu kan bikin surat tuh ya. Nah aku tuh jadi ngerti cara-cara bikin surat, kayak surat yang emang harus naik ke dekanat, ke prodi. Banyak sih benefit buat kalian join hima tuh kayak, Kalau untuk cara pendaftaran hima itu gimana sih, Kak? oh pendaftaran hima sendiri nanti bakal diumumin sih guys di IG atau di grup angkatan kalau hima lagi buka rekrutmen. Betulnya kalian ada yang join magang hima gak? Enggak, Kak. Aku ikut tapinya belum berkesempatan untuk lolos. Oh, oke oke. Pokoknya nanti bakal diumumin di grup angkatan atau kalian bisa cek aja di IG Hima, tapi nanti masih lama. Paling nanti tuh kayak kita daftar dulu kan, milih 2 bidang deh kalau nggak salah di GFROM gitu. Terus habis itu kita kayak masukin CV, terus masukin apa namanya? Ini ada IPK kita bakal ditanyain, terus juga motivasi kita. Terus habis itu nunggu seleksi, terus wawancara, terus udah. Kalau misalkan keterima, ya udah. Gitu. Gitu aja sih. Kalau untuk Kakak sendiri, untuk cara membagi waktu kuliah, organisasi dengan kehidupan pribadi itu gimana sih, Kak? Jujur, masuk hima itu aku kayak nggak bisa balance antara kuliah sama hima karena tugas di hima tuh aku lumayan banyak karena kan maksudnya jadi sekretaris itu tugasnya banyak banget ya guys karena proker-proker itu banyak banget dan aku harus bantu mereka buat ngurus surat-surat jadi awalnya aku nggak bisa balance gitu kan tapi lama-lama kayak aku coba ngelis apa yang harus aku kerjain duluan sama ya nanti belakangan gitu jadi kalau misalkan deadline-nya awal-awal deadline-nya mendekati pasti aku langsung kayak ngerjain tapi aku bisa balance sih maksudnya kayak ya udah antara tugas kampus sama tugas hima aku masih bisa ngelis lah gitu apa duluan yang harus aku kerjain. Terima kasih, Kak. Udah deh kamu segitu. Kak, sekarang aku mau nanya, Kak. Gak boleh. Gak boleh. Bercanda guys. Gak boleh. Lanjut. Aku mau nanya, eh pasti tantangan kakak yang tantangan terbesar ya, selama kakak menjabat sebagai anggota HIMA. Tantangan terbesar. Heeh. Hmm. Selama aku jabat jadi hima ya. Ini sih aku nggak bisa. eh Kadang ada beberapa proker yang reseh banget. Resehnya, bukan reseh sih, lebih ke hmm, susah lah dikasih tahunya itu tantangan aku buat berani gitu negur mereka itu masalah aku tuh anaknya penakut gitu sama orang maksudnya takut aku salah ngomong atau apa gitu itu tantangan terbesar aku tuh kayak aku harus berani gitu negur mereka yang proker-proker tuh banyak banget yang nyebelin jadi aku harus berani negur mereka itu tantangan terbesar aku di hima ya guys jadi aku kayak aku harus berani negur orang-orang yang sekiranya mereka tuh kayak susah banget dikasih taunya gitu. Oke, makasih ya, Kak. Terus aku mau nanya lagi, yang Hmm. terkait problem yang pernah terjadi di dalam HIMA dan solusi apa yang dilakukan. Kayak misalnya contohnya ada program kerja yang nggak jalan karena kendala biaya, contohnya kayak gitu misalnya. Kalau kendala Atau biaya, contoh lain yang pernah terjadi mungkin, oke, dari aku sendiri ya. Dari yang aku ya. rasain ya. Sebenarnya nggak di lingkup himanya, lingkup besar himanya sih, hanya di lingkup aku dan bidang yang aku pegang sebagai ke-study partner. Eh Miskom sih, sering miskom. Kalau antara aku dan proker tuh sering miskom karena kadang tuh proker maunya jalan sendiri kayak
kan aku sebagai Kestari punya SOP kan. Mereka tuh paling susah ngikutin SOP-nya Kestari. Padahal kayak maksudnya kita udah taruh SOP-nya di link grup bidang, tapi mereka tuh kayak paling jarang baca SOP. Jadi mereka maunya jalan sendiri, nggak konfirmasi ke aku kalau mau naikin surat, nggak konfirmasi ke aku kalau mereka udah selesai revisian. Itu termasuk masalah besar karena maksud aku sebagai Kestari partner jadi nggak tahu nih surat-surat mereka tuh udah nyampe mana, progresnya kayak gimana gitu. Paling untuk aku sendiri, aku selalu negor mereka sih, terus selalu aku remind apakah mereka revisian udah selesai, apakah mereka suratnya udah sampai mana, mau naikinnya kapan, kayak gitu sih. Untuk dari aku sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalau ada masalah di antara aku dan proker, pasti aku nanya ke Korbit sama Kadip aku dulu, aku harus kayak gimana nih Kak? Apakah aku harus negor atau kayak gimana? Waktu itu sempat miskomnya lumayan yang ngebuat masalah besar gitu. Itu tuh benar-benar kita buka forum, tapi ya cuma antara aku dan bidangnya aja, nggak sampai bawa bidang-bidang yang lain gitu. Gitu aja sih. Boleh nih pertanyaan terakhir ya Kak. Tadi kan kita udah nanya-nanya nih, aku, Akmal, sama Nimas udah nanya terkait tentang hima. Nah, sekarang kita pindah nih ke lingkup akuntansi, Oke. matkul-matkulnya. Nah, Aduh, menurut apa tuh? aku minta tips dong Kak, cara Kakak belajar ketika ada matkul atau materi di akuntansi yang sulit menurut Kakak. Tipsnya gimana Kak? Yang apa? Maaf. Suaranya kurang kedengeran. Tips cara Kakak belajar ketika ada matkul matkul atau materi akuntansi yang sulit menurut kakak. Oke. Aku paling belajar bareng teman-teman ya. Aku selalu belajar bareng teman-teman. Jadi kalau misalkan ada matkul yang susah atau materi-materi yang susah, pasti aku langsung kayak setelah kelas langsung kita pindah tempat buat belajar bareng-bareng kayak gitu sih. Jadi kayak nggak harus banyak teman, tapi seenggaknya ada teman yang mau bantu kita buat belajar, buat mau belajar gitu. Karena kan susah banget ya di kampus nyari teman yang ngajak ayo belajar gitu. Jadi nyari temennya yang mau ngajak kita gitu. Mereka juga mau diajak belajar. Oke, makasih ya kak. Ah, Mungkin pertanyaan dari aku udah itu aja sih. ya, dia mana juga. Dia harus 15 menit ya? Iya, udah Udah minimal 15 12 menit. menit. Oh, udah 15 menit. Aku nanya Minimal satu sih lagi 12. deh, Kak. Oh, itu boleh. Apa-apa. Saran untuk angkatan 25 untuk masuk aktif dan berkembang di Hima tuh gimana sih, Kak? Eh, aku dengar dari beberapa mentor. Kalian mentornya siapa? Kak Maisa, aku Davincian. Kamu Fahmi? Kalau aku kata Tasya, Caravaggio. Siapa tuh? Oh, Kata Tasya. hmm. Kalau aku Kak Alisa. Oh, Kak Alisa, Alisa. Oke, untuk sana sendiri, aku dengar dari beberapa mentor. Enggak sih, kayak jadi deh ngomong gitu guys. Ya, Dicuekin nih. Enggak di. Iya Kak. iya. Ya tuh, masa kayak aktif aja ya guys. Soalnya dari kalian nyuekin gitu kayak nggak balas-balas tuh kayak kasihan kan ya Katinya, masa kayak mereka udah masuk ke grup kalian, ngasih info, masa dicuekin gitu. Mungkin lebih bentar guys. Mungkin lebih aktif aja ya guys di grup angkatan kalian sendiri. Masa kayak itu kan grup angkatan kalian, teman-teman kalian. Jadi kayak nggak apa-apa nggak sih bareng-bareng gitu, nggak usah yang malu-malu banget. Terus kalau misalnya mau aktif di Hima ya, jujur aku juga nggak aktif banget guys di Hima, malu-malu. Jadi aku nggak punya tips. Ya gitu aja sih, maksudnya kayak banyak kenalan aja. Tapi jujur, misalnya abis masuk Hima tuh kenalan kita banyak banget tau. Entah itu cutting, bahkan sampai angkatan 21 yang udah lulus pun aku maksudnya jadi kenal gitu sama mereka karena sering ngobrol-ngobrol bareng di Secret Hima gitu. Nah sih itu aja.
Oke, makasih ya Kak. Sama-sama. Siapa?